Halo semuanya, selamat datang di Cemilan. Cerita milenial meraih kesuksesan. Jadi siang ini kita udah kedatangan 5 narasumber dari Universitas Amikom Yogyakarta. Ada siapa aja nih? Malika, Halo, ada Kak Vika Andini, ada Kak Dila, Hai. ada Kak Yolanda, sama yang terakhir ada Kak Yohan ya. Ini sinyalnya aman kan? aman dong. Aman-aman. Langsung kita mulai aja kali ya. Menurut kalian tuh sukses tuh apa sih? Kita mulai dari siapa nih? Dari aku, Oke. Apa tuh Kak Dila? sukses menurut aku itu ya bisa berwujud kekuasaan, uang, atau popularitas, tapi bisa juga ketenangan jiwa. Definisi ini penting karena dapat membimbing kita dalam membuat berbagai keputusan. Terus ada yang tambahkan nggak? Menurut sukses itu apa? Menurut aku nih, sukses bagi aku tuh kayak kita tuh telah mencapai sesuatu kayak ketenaran atau kemakmuran. Menurut aku juga enggak semua dengan uang banyak atau kerjaan yang memampuni. Menurut aku tuh sukses itu penting buat masa depan kita juga. Terlepas dari itu keberhasilan atau enggak, menurut aku sukses juga penting bagi kita semua. Oke. Ada yang mau nambahin nggak nih? Kalau menurut aku sendiri ya, sukses itu berarti kita melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup. Misalnya kita kayak mencapai sesuatu yang kita inginkan dari hal kecil ataupun hal besar. Mungkin ada yang mau nambahin? Kalau aku sih sebenarnya sukses tuh keberhasilan yang dicapai sih. Kayak kita telah mencapai itu tuh pasti dengan melewati satu kegagalan sama kegagalan yang lain, tapi tanpa kehilangan semangat kita buat mencapai si target itu. Tuh. Kalau menurut aku sih sukses itu bicara tentang kebahagiaan sih. Kalau nggak bahagia itu bukan sukses gitu kalau menurut aku. Berarti sukses tuh ketika kita punya tujuan, terus kita bisa mencapai itu ya, itu yang dinamain sukses. Tuh. Ya garis besarnya gitu sih. Karena buat kalian sendiri nih, kan pasti punya apa ya, kayak tujuan, rencana gitu ya dalam jangka pendek sama jangka panjang. Nah, tujuan kalian dalam jangka pendek ini nih apa nih? Tambah dari Kak Malika nih, kayaknya semangat banget nih kalau bahas tentang yang sukses-sukses. Apa ya, kalau jangka pendek sih bisa dapat IPK yang bagus sih. Kan lagi UTS nih. Ya. Bukan nanti UTS-nya lancar, UAS-nya lancar. Cuman kalau yang jangka panjang mungkin bisa lulus kuliah dulu kali ya. Ada lagi nggak tuh Lulus yang lain? kuliah, IPK bagus, masuk kerja Setuju sih yang sama Kak Malika. diinginkan. Kenapa? Setuju sih sama Kak Malika. Mungkin sekarang ini kita juga baru kuliah juga kan. Pasti kita juga pengen suksesnya tuh dengan cara kuliah yang rajin, dapat nilai IPK yang baik. Tapi buat kedepannya, aku sih lebih pengen kayak punya usaha sendiri gitu ya Kak ya. Lebih punya pekerjaan yang mapan mungkin buat bisa banggain orang tua kita ke depannya. Bisa juga Financial gitu. freedom lah ya. Iya betul. Yang bisa mencapai untuk jangka yang panjang. Mungkin ada yang bisa nambahin gitu. Kalau menurut aku sendiri, kalau yang jangka pendek sih sebenarnya banyak ya. Kayak aku bangun pagi, ngelakuin hal-hal yang apa ya, menurut aku positif, nggak cuma rebahan, itu aja udah ini sih. Kalau jangka panjangnya banyak juga, kayak pengen apa ya, mungkin usaha, ngebahagiain orang tua, terus lulus dengan IPK terbaik,
Gitu aja sih. Mungkin ada yang mau nambahin? Kalau menurut aku gak jauh beda sih kayak yang kalian jelasin, sama seperti itu. Yang jangka pendek ya kita bisa kayak apa ya, Lebih produktif lah ya hari-harinya ya. menjalankan kewajiban yang kita dahului gitu. Terus nanti buat jangka panjangnya ya seperti kayak apa ya, bikin usaha, terus buat apa sih yang kita kedepannya bisa bertahan gitu, investasi contohnya kayak gitu. Kak Yohan mau nambahin mungkin? Suaranya nggak ada. Kayaknya nggak ada mau Mungkin ya. Yohan masih ke mute ya. Sorry. Jadi kalau aku ngambil dari pengalamanku sendiri ya, jadi aku hari-hari ini lagi belajar untuk jangka pendeknya, lagi belajar tentang gimana ngelola bisnis gitu kan, dari ada sebuah komunitas yang dikasih bisnis, misalnya kopi kayak di belakangku ini, gimana coba kita dilatih apa namanya, gimana pola mindset kita sebagai bukan karyawan tapi gimana sebagai orang yang apa namanya, entrepreneur gitu. Jadi mindset kita bukan sebagai karyawan tapi sebagai pemiliknya kayak gitu. Jadi gimana kita mikirin bisnis ini kelanjutan ke depannya kayak gimana gitu. Jadi sambil belajar gitu jangka pendeknya, sambil kuliah sambil belajar tentang bisnis gitu. Itu sih kalau aku. Berarti rata-rata di sini jangka pendeknya dapat IPK bagus ya. Ya, Emang kalau IPK-nya nggak bagus, kenapa sih? Jadi dong, masa kuliah capek-capek. IPK Kuliah jelek. capek-capek gitu ya. Bener sih. Ya, Orang minimal tua juga memberikan harapan gitu pada anaknya. Kayak Cuman kan sekarang kalau IPK bagus tapi nggak punya skill, terus apa ya, nggak ada potensi dari diri sendiri itu tetap susah nggak sih kalau cuman ngandelin IPK yang bagus? iya, Iya sih, kita harus punya skill. Karena di kerja pun juga kita butuh skill kan, bukan cuman kayak oh nilainya bagus, apa ya bagus. Tapi kita juga butuh skill. Kalau misalkan nilainya bagus tapi skillnya nol juga waktu kerja juga nggak bakal dilirik sama HRD itu kayak oh nggak punya skill gitu. Benar-benar. Berarti bahas kesuksesan ini nggak luput ya dari personal diri orang tersebut ya. Nah, menurut kalian antara kesuksesan sama karisma dan inner beauty itu ngaruh nggak buat kita mencapai kesuksesan yang tadi itu? Kalau menurut aku sih kalau ke inner beauty-nya mungkin bisa membantu ya. Gimana kan inner beauty itu sebenarnya terpancar dari dalam diri kita kan, kepribadian kita. Bukan melulu fisik gitu. Kita juga bisa inner beauty-nya bagus. Jadi mungkin dilihat orang tuh lebih menarik. Bagaimana dia cara ngomong, berpakaian gitu. Iya, benar banget. Mungkin kayak inner beauty bagi aku sendiri tuh penting banget sih, Kak. Kayak misalkan kalau kita cantik tapi kayak di dalam diri kita jelek kan nggak mungkin gitu ya. Iya, Kayak nggak nggak ada terpancar yang gitu senang. rasa cahaya-cahayanya kita nih. Iya, betul. Waduh. Betul banget. Mungkin ada yang mau nambahin? Banget sih, inner beauty juga biasanya jadi poin plus kan ya, nggak cuma penampilan di luar doang, kita juga harus apa sih kayak dalamnya juga harus ini dong, bagus dong, nggak cuma luarnya doang, kayak punya skill, kayak kita bisa kembangin potensi sama bakat, sopan. Kalau menurut aku sih gitu, penting sih. Iya, menurutku juga penting banget inner beauty. Soalnya kita kan, misalkan kita melamar nih di salah satu perusahaan, kan kita pasti punya inner beauty masing-masing. Nah, perusahaan itu kayak melihat kan cara kita berpakaian, terus berbicara, menyapa orang-orang di sekitar, itu pasti ngaruh banget. Kalau misalkan kitanya nggak punya sopan santun, pasti mereka pun tidak bisa menerima kita di
perusahaan tersebut. Jadi menurutku itu ngaruh banget sih inner beauty. Buat Kak Yohan apa nih? Mau nambahin Kak Yohan? Kalau aku ya sependapat sama teman-teman sekalian gitu. Soalnya itu satu keterkaitan gitu kesuksesan sama inner beauty gitu. Seperti yang dikatakan Mbak Dila, kalau misalnya perusahaan melihat kita juga harus lihat dari karakter kita, sikap kita dari dalam gitu. Mungkin hanya itu sih. Inner beauty kan pancaran dari diri kita ya berarti. Nah, tapi zaman sekarang kan sukses tuh nggak cuma dari inner beauty ya, tapi bisa dari orang dalam. Terus dari privilege, kita misalnya udah kaya duluan, kayak gitu-gitu. Nah, menurut kalian tuh gimana tuh tentang hal-hal seperti itu? Kalau privilege sih memang setiap orang punya privilege-nya sendiri nggak sih? Maksudnya nggak kayak orang ngomong yang kayak, oh iya soalnya kan bapaknya ini gitu. Belum tentu gitu. Misalkan, ya memang misalkan orang tuanya punya peran lah ya, punya posisi. Tapi kalau misalkan si anak itu tidak bisa mengimbangi dengan apa yang di posisi dia saat itu, mungkin juga nggak bisa sih menurutku. Kayak yang orang bilang, ya kan orang tuanya gitu, pasti anaknya juga gitu. Kan belum tentu gitu kan, pribadi orang tuanya sama anaknya pun beda. Mungkin orang tuanya gigih buat kerja saat itu, jadi dia bisa punya posisi yang setinggi itu misalkan. Tapi anaknya kalau misalkan anaknya nggak produktif, gitu-gitu kan juga nggak bisa ngimbangin dengan cara orang tuanya yang seperti itu gitu. Berarti kembali ke personalnya ya Kak Malika ya? Kembali personal. Nggak selamanya kita ikut orang tua gitu ya Kak ya. Kita juga harus punya skill yang baik, punya kerja keras yang tinggi mungkin buat kedepannya kita meraih kesuksesan gitu. Gitu aja sih menurut aku. Kita harus bisa berdiri di kakinya sendiri gitu lah. Bener, aku setuju banget tuh. Karena kita Kalau nggak privilege tentang fisik nih, kan biasanya sekarang cari kerja pasti yang good looking, yang nggak good looking nomor sekian tuh gimana tuh menurut kalian? Gimana ya jawabnya ya? Susah ya Sebenarnya kayak love-hate relationship nggak sih kalau tentang fisik tuh sebenarnya. Cuman kalau misalkan sales atau marketing gitu posisi itu, kan kita harus nawarin ke orang ya. Kalau misalkan orang itu first impression-nya ke kita kayak kurang eye catching gitu kan, orang jadi kayak males, jadi apa gitu kan ya. Sebenarnya kayak love-hate relationship sih, cuman nggak melulu orang yang cantik kayak gitu-gitu tuh kayak kasarnya otaknya ada gitu. Iya sih. Kadang kan juga yang biasa-biasa gitu juga malah mungkin bisa jadi lebih pintar gitu kan. Product knowledge-nya misalkan dari perusahaan itu dia lebih bagus, cuman ya tetap fisik tuh dibutuhin sih. Ya, Mau kita ngomong yang oh ya nggak boleh mandang fisik, tapi kan kita juga harus ngelihat kalau misalkan orang tuh juga ngelihat dari fisiknya kita gitu. Itu juga penting ya. Oke, kita lanjut. Tadi sampai bahas apa nih? Oh, privilege ini ya. Cantik sama ganteng. Masih mau dibahas atau kita mau ke topik selanjutnya aja nih? Udah cukup kali ya. Cukup kali ya. Udah mewakili. Mewakili banget. Nah, gimana sih cara kita membangun karisma sama inner beauty dari diri kita sendiri? Nanggepin yang ini ya, topik sebelumnya. Kalau inner beauty sendiri mungkin kita harus lebih mengerti ya value-nya kita gitu, cara kita membawa diri kalau misalkan kita tuh lagi di tempat apa mungkin kan kayak misalkan kayak adatnya beda atau culture-nya beda gitu kan, kita harus bisa menyesuaikan gitu. Kayaknya sangat Cara relate sama Kak Malika ya. Iya, sangat amat karena udah mulai ketemu banyak orang, banyak tempat, jadi kayak harus bisa cepet nge-switch gitu, yang kayak, oh bisa di sini, harusnya tata keramanya begini, habis dari sini, yang satunya ntar beda lagi gitu.
nggak semua tempat itu tuh kayak attitude-nya beda gitu. Kalau aku dengan cara meningkatkan karisma itu, mungkin yang pertama tuh percaya diri lebih dulu gitu ya. Yang kedua itu pasti kita harus berpikir positif, terus berbicara dengan yakin, di depan umum tuh harus yakin gitu, terus perbaiki postur tubuh dengan baik tuh menurut aku juga penting. Terus mendengarkan individu lain secara aktif. Jadi kita tuh juga harus saling mendengarkan satu sama lain, itu juga lebih penting gitu sih. Ada lagi mau nambahin? Kalau aku sendiri ya, mungkin dari cara meningkatkan komunikasi atau asah kecerdasan emosional gitu. Atau kayak kepercayaan diri juga sih, kayak Kak Yola sendiri. Kayak menurut aku penting banget kita ngelakuin sesuatu atau hal-hal lain ya. Yang pertama dan paling utama ya kita harus percaya diri. Sama, aku juga menurutku membangun kepercayaan diri, mencintai diri sendiri, jangan insecure, terus membuat orang lain merasa istimewa, singkirkan negatif-negatifnya gitu loh. Jadi mendekat ke yang positif aja, terus menjalin komunikasi yang baik sama yang lain. Oke, gitu ya. Kak Yohan mau nambahin mungkin? Ya, semua yang dikatakan teman-teman benar sih. Mungkin aku nambahin gimana kita bentuk karakter kita sih. Gimana kita harus, ya mau nggak mau, kita harus, memang kebiasaan kita misalnya malas atau apapun itu, kita coba membentuk kembali gitu. Gimana kita bisa bangun pagi dan lain-lain gitu. Itu salah satu untuk inner beauty sih. Itu menurut aku. Lanjut, aku mau nanya nih tentang kesuksesan juga. Kan sebelum kita punya tujuan nih pasti kita kayak punya idola ya. Kenapa sih kok dia bisa, aku jadi pengen, pokoknya kayak kita pengen kayak orang tersebut gitu loh, paham gak sih? Nah, siapa tuh idola kalian yang bikin kalian tuh termotivasi biar bisa kayak dia? Kalau aku sih idolanya Kolonel Sanders, tahu gak sih yang pengusaha KFC yang ditolak berkali-kali gak sih, sampai 1000 kali deh kalau nggak salah. Dia gagal tapi mencoba untuk terus pantang menyerah, kayak gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Itu salah satu yang bikin aku mengidolakan dia dengan sangat amat, karena kayak menginspirasi juga gak sih setiap kita melakukan hal atau hal kecil atau hal besar, ketika kita mau mencapai sesuatu itu tetapi kita gagal. Kalau menurut aku sendiri, kegagalan itu tuh bukan awal dari kehancuran, itu baru awal dari menuju kesuksesan. Apalagi biasanya kan banyak tuh orang-orang yang mau mencapai sesuatu gagal nih, kayak udahlah aku udah nggak mau ini lagi, ya udah gitu. Kalau gagal dia kayak nggak mau berusaha lagi. Kalau menurut aku salah sih. Kita juga harus kita juga harus gimana ya, kayak kegagalan itu tuh jangan dijadiin alasan buat kayak berhenti melakukan sesuatu gitu. Kalau aku sih ini ya, Bapak Proklamator kita ya, Pak Insinyur Soekarno ya. Kan dia pahlawan yang memerdekakan Indonesia gitu. Jasanya tuh sangat besar gitu kan. Pahlawan yang berjuang buat Indonesia bisa merdeka, melawan menjajah gitu-gitu. Yang menurut Ames ya, di aku kan dia ini maksudnya presiden pertama, dia bisa menyatukan lebih dari 300 suku gitu yang ada di Indonesia, di Sabang sampai Merauke, jadi satu bangsa Indonesia. Itu kan nggak mudah ya. Apalagi kita punya orang yang suka beda-beda, culture beda-beda gitu kan. Terus persatuan tersebut kan juga utuh sampai sekarang, karena pribadinya tegas, berani melawan penjajah, jadi dia berusaha menyatukan Indonesia.
dia juga nggak takut sama penjajah, dia nggak akan mundur lah dari penjajah itu buat Indonesia. Terus dia akan berjuang mati-matian buat memerdekakan Indonesia. Gitu sih kalau aku ya. Yang menurut aku bisa amazed gitu terhadap Bapak Proklamator kita. Dari bentar. Aku mau nanya dulu. Bentar ya Kak Yola, maaf dipotong. Dari 4 personality, Pak Insinyur Soekarno tuh masuknya ke yang mana sih Kak Malika? Kalau aku masuknya sih, kalau Pak Soekarno itu yang ke choleric powerful ya. Karena dia kan sangat gigih, dia punya satu tujuan yang besar gitu. Dia juga tegas, maksudnya maksudnya dia punya tujuan yang satu itu bakal dikejar gitu. Dia bakal berusaha mati-matian sama si yang dipengen itu. Oke Kak Yolanda, kalau mau dilanjut. Mungkin dari aku sendiri itu sih lebih mengidolakan ke artis Maudy Ayunda. Siapa sih yang nggak tahu Maudy Ayunda ya kan? Dia juga sosok inspiratif buat aku sendiri. Kayak dia tuh punya segudang prestasi akademis dan non akademis. Dia tuh juga kayak gimana wanita multi talent. Jadi aku juga pengen kayak dia, punya prestasi yang tinggi, punya bidang di nyanyi juga mungkin, di musik juga. Dia juga pernah meraih penghargaan di dunia seni. Dia juga sering mendampingi David Cameron. Siapa sih yang nggak tahu David? Terus menjadi dubber di film Battle di Surabaya juga. Dia juga mungkin sosok inspiratif bagi aku gitu. Terus menurut aku sih itu aja sih. Dia masuknya ke personality yang mana tuh Kak Yolanda kalau si Maudy nih? Mana ya? Mungkin kayak kemana ya? Nggak tahu. Ada ini itu mau. Kalau mungkin aku bisa nambahin ya, mungkin lebih ke melancholy perfect ya, karena perfeksionis dia tuh Iya benar. sangat tertata gitu ya. Oh dia main ini, gitu. Dia bisa menata apa yang dia mau gitu mungkin ya. Oke, makasih ya bantuannya Kak Malika. Iya. Ada lagi yang mau nambahin? Mungkin Kak Dila nih, apa nih yang... Kayaknya banyak mengidolakan orang Korea nih Kak Dila nih. Enggak. Aku enggak. Mengidolakan siapa tuh Kak Dila? Siapa ya artis inspirasiku? Siapa mungkin Cinta Laura, keren gitu ya. Atau siapa? Penyanyi Nadine Amizah gitu mungkin. Aku kagum sih sama Maudy Ayunda. Kenapa tuh? Dia selain public speaking-nya yang bagus, terus ininya apa sih namanya tuh pendidikannya yang bagus, tapi dia juga kayak gimana ya? Pokoknya kayak bener-bener perfect banget gitu loh. Beda dari yang lain. Kenapa nggak kayak all in one package gitu ya? Apa? Kenapa nggak mengidolakan Tasya Kamila, kan sama tuh mereka? Oh iya. Tapi aku lebih suka Maudy Ayunda sih sama Cinta Laura. Dia gak gimana ya? Gak menunjukkan kalau dia nih ini loh kayak apa sih saya tuh kayak perfect gitu, gak menunjukkan gitu. Tapi kita yang ngelihat kalau dia yang perfect gitu. Meski enggak Memancarkan inner beauty ya, kayak yang tadi pertanyaannya dari Kak Alana ya. Iya, betul. Dia tidak dari mereka. melihatkan kalau dia pintar, tapi tercurahkan dari cara dia ngomong, bercahaya gitu kan, inner beauty-nya. Oke. Kak Yohan mungkin mau nambahin? Kalau aku sih tokoh favorit ya. Ya, idola yang bikin Kak Yohan Idola gitu ya. gitu.
Kalau aku sih ada satu tokoh favorit aku sih. Itu namanya Elliot. Teman tahu apa namanya, seorang wanita yang mengalami kebutaan kan, tetapi dia terus apa namanya terus bergerak gitu, dimana apa namanya dia walaupun dengan kebutaannya tapi dia bisa apa namanya pergi ke sebuah desa dan membangun sumur-sumur di sana, dan gimana satu desa itu dia bisa, yang desa yang miskin, dia bisa bangun kembali desanya menjadi apa namanya ekonominya mulai lancar gitu. Dan bukan hanya itu aja, tetapi wanita ini juga membangun sekolah gitu. Seperti yang aku katakan tadi, kalau menurut aku kesuksesan itu bicara tentang bahagia ya. Kalau kita nggak bahagia, itu bukan kesuksesan menurut aku. Jadi kesuksesan itu bukan hanya dalam apa namanya kebahagiaan yang dirasakan diri sendiri, tapi juga dirasakan orang lain juga gitu. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga berguna bagi orang lain gitu. Kalau aku sih itu sih. Kita kan lagi bahas kesuksesan nih. Kalau dengar kata sukses tuh pasti kita nggak asing sama kegagalan. Nah, gimana sih cara kalian ngatasin kegagalan yang terjadi kalau misalnya kesuksesannya nggak kalian capai? Kalau aku ya. Siapa dulu nih? Sweet dulu nggak? Ya, dulu. Kalau menurutku sih gagal nggak apa-apa. Itu adalah sebuah proses gitu. Kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak akan pernah menghargai sebuah kesuksesan gitu. Kalau itu sih menurut aku. Nggak peduli berapa banyak kegagalan ya Kak Yohan ya. Selama kita hidup, selama kita mau berusaha, Iya. pasti kita bisa menuju kesuksesan itu. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, bener Aku banget. nggak percaya sih kata-kata itu. Iya, gagal sebuah. Iya, dulu sama Gimana, sih. Dulu gimana? kayak, iya mungkin tidak mengkhianati, tapi Aku nggak akhirnya pernah mungkin percaya kalau sama sekarang, kata itu. mungkin sekarang mikirnya yang, oh ya gagal, mungkin kita ada hubungan sama Tuhan yang kurang. Jadi kan mungkin kita hidup tuh juga ada garis horizontal sama vertikal ya. Kita juga harus usaha di horizontalnya, kita juga harus ada usaha ke berdoanya gitu kan. Kalau misalkan kayak dulu kalau misalkan gagal gitu rasanya udahlah nggak usah dicoba gitu. Tapi mungkin semakin dewasa semakin kesini ya. Jadi kayak mikirnya, oh mungkin karena nggak dikasih itu, mungkin dikasihnya yang lebih besar lagi. Cuman kita fokusnya cuman yang sama, oh kita gagal sama itu berarti kita nggak sukses gitu. Tapi mungkin sebenarnya ada maksud Tuhan yang lebih bagus, lebih baik daripada itu kan. Daripada yang saat kita gagal itu. Jadi jangan biarkan kegagalan itu mematahkan kita gitu ya Kak Malika ya. Iya, betul banget. Ya mungkin kita juga dulu ya namanya SMA apa sih gitu kan. Gagal dikit gitu. Rasanya kayak udahlah, ngapain hidup gitu kan. Iya benar. Namanya kita juga masih remaja gitu, kayak gagal dikit udahlah nggak usah dicoba lagi, apalah gitu. Kayak aku SBM gitu. Juga nggak keterima. Ya, waktu itu ya nangisnya sampai yang seminggu nggak keluar kamar, cuma di kamar doang, makan juga paling 3 hari sekali gitu. Sehari itu bisa nggak makan gara-gara sedih nggak keterima SBM, tapi mungkin ada jalur yang sudah disiapkan oleh Tuhan yang mungkin ini bisa lebih bagus atau mungkin yang emang cocok sama aku gitu. Jangan takut buat mengakui kegagalan itu sendiri. Terus berusaha juga sih buat kedepannya. Itu ada yang mau nambahin nggak? Iya gak sih? Kalau dari Kak Alana sendiri gimana nih kalau menghadapi kegagalan nih? Ya mau nggak mau harus ikhlas dan nerima nggak sih? Selain itu kita bisa apa? Ya nggak? Yang penting jangan pasrah ya Kak.
tetap Iya. berusaha gitu. Iya benar, harus berusaha dulu. Nggak boleh tiba-tiba. Tapi buat kata-kata tadi yang dari Kak Dila, aku benar-benar nggak setuju sih. Usaha nggak akan mengkhianati hasil. Coba sekarang kalau kita mikir realistis tuh, kita udah berusaha nih, terus gagal. Banyak kan kayak gitu ya. Mm-mm. Berarti usaha mengkhianati hasil. Apa hasil yang mengkhianati usaha? Mungkin usahanya kurang gitu, Kak. Enggak sih, kayak lebih ke mungkin Tuhan mau kakak lebih berusaha dari yang itu. Wah, Atau lagi Gimana diuji kita gitu tahu kan. usaha kita kurang? Iya, Oh, tapi jadi kata-kata kita itu nggak juga pengalaman. love-hate relationship nggak sih? Iya benar-benar. Mungkin dari sisi satunya kita bisa jadi pikiran yang optimis gitu, kayak oh ya kita usaha nih, kita pasti bisa. Tapi di sisi yang satunya juga, nah kalau misalkan emang belum ditakdirin buat kita, di saat itu ya kita nggak bakal dapet. Iya, Iya sih. sekeras apapun kita usahakan. Kayak tadi sama Rika SBM, ya kan? Emang swasta jalan terbaik ya Kak Malika ya? Kalau bisa negeri kenapa tidak kan? Benar sih. Iya kan. Oke. Kalau nanggepin kegagalan nih, kalian punya plan cadangan gitu nggak? Misalnya kalian kayak Kak Malika gitu, daftar SBM. Kayak aku juga sih, SBM gagal, terus ke swasta. Atau SBM gagal, terus gap Ada year. lagi. Aku Pas itu kalau pas SBM itu rencananya mau ngambil jurusan yang sama, cuman swasta. Cuman itu tuh belum jadi apa ya, belum jadi option banget gitu loh, rasanya kayak yaudah deh ntar aja gitu, maunya SBM dulu gitu. Akhirnya gap year, habis gap year terus nyoba lagi, nggak keterima, terus ya udah mau nggak mau kan kita disuruh orang tua kuliah, ya udah kita jalan satu-satunya swasta. Kan yang di negeri nggak terima SBM, nggak terima, ya udah satu-satunya swasta. aku Apa ikut sih? SBM 2 kali, tapi tetap gak diterima. Jadi ya udah. Yes, swasta juga kan mau negeri ataupun swasta nggak menentukan kesuksesan kita ntar. Kedepannya kan kita nggak pernah tahu hidup kita kayak apa. Jadi Iya betul. Ini biasanya jawaban pembelaan anak-anak swasta nih, kalau didesak sama anak-anak negeri ya. Jawabannya pasti gitu tuh. Iya, kita anak swasta karena kena mental sama anak negeri. Gak mau kalah pokoknya. iya, nggak boleh insecure dong sama anak negeri. Kita swasta juga bisa gitu. Tunjukin kalau swasta juga bisa sukses. Ya. Oke, mantap banget ya motivasinya Kak Yolanda. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak yang mau nambahin pengalaman apa gitu? Atau udah cukup kita akhirin sampai di sini? Ini udah cukup sih, Kak. Udah cukup. Gimana Kak Malika? Masih ada yang mau disampaikan? Udah kali ya, kali kalau pengalaman yang lain mah yang relate juga SBM gak keterima gitu-gitu kan, ujung-ujungnya swasta, udah gitu kan. Atau mungkin yang kayak punya usaha apa, taunya belum saatnya gitu, kayak dia mau buka usaha apa gitu-gitu nggak sih? Kalau anak kuliahan mah buat nambahin jajan kan ya, jualan apa, taunya misalkan bareng partner tapi partnernya nggak jelas, atau partnernya malah kayak nilep duit gitu kan, paling ujungnya gitu-gitu aja pengalamannya. Berarti sepertinya cukup ya bahasan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya, sama terima kasih udah dikasih kesempatan buat bahas podcast kesuksesan ini bareng kalian. Segitu aja. Aku tutup ya teman-teman. Dadah. Dadah, terima kasih ya. Semoga tesnya bagus.
Terima kasih.